Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu jamaah Majelis Taklim Askia yang semoga dirahmati Allah, dan para jamaah Bapak Ibu yang ikut bergabung pada kajian kita pada pagi hari ini yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita, meridhoi langkah kita, dan semoga Allah memberikan kepada kita hidayahnya dan kita bisa tetap istiqamah di atas iman dan takwa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman, kita masih melanjutkan sesi kedua tentang tema sombong. Jauhi sifat sombong. Sudah kita bahas di pertemuan pertama di bulan lalu bahwa sifat sombong adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah uraikan ayat-ayat terkait dengan sombong. Siapa makhluk yang pertama kali sombong di hadapan Allah? Dia adalah iblis, laknatullah. Karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Maka Allah usir mereka dari surga akibat kesombongan. Maka Allah tidak pernah akan ridha kepada orang-orang yang sombong. Dan apakah itu sombong? Secara ringkas sudah kita bahas, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Ada dua kesombongan di sini. Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menganggap remeh manusia, menganggap remeh orang lain. Jadi sombong itu ada dua. Ada sombong hablu minallah, sombong terhadap Allah, yaitu ketika seorang hamba menolak kebenaran Allah. Menolak perintah Allah, menolak hukum Allah, menolak syariat Allah, menolak larangan Allah, aturan, dan seterusnya. Kalau hamba itu menolaknya, maka hamba itu sombong di hadapan Allah. Meskipun terhadap manusia baik. Adapun yang kedua adalah sombong ketika dia baik hablum minallah. Dijalankannya perintah Allah, aturan Allah, ketetapan Allah, syariat Allah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tapi ternyata dia meremehkan manusia, menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Maka ini pun sombong. Maka kita harus memahami tentang sombong ini. Orang menyangka sombong itu orang yang kaya, pamer harta, sombong. Orang yang pakaiannya bagus dipamerkan pakaiannya, sombong. Punya mobil bagus, pamer dengan mobilnya, sombong. Betul, itu semua bagian kesombongan. Tapi apakah hanya itu? Tidak. Pernahkah orang menyangka ada orang rajin ibadah, kemudian dia merendahkan orang lain, dia itu sombong? Mungkin dia berkata, orang itu rajin sekali ibadahnya. Padahal dia sombong terhadap manusia. Ada pula orang yang begitu baik dengan sesama manusia, akan tetapi apa yang terjadi? Dia tidak mengikuti aturan Allah, maka itu pun sombong.
Pernahkah orang mengatakan, orang yang begitu baik kepada orang lain, lalu dia nggak sholat, dia sombong? Nggak pernah dia mengatakan itu. Karena cara memahami sombong yang keliru. Sombong bukan hanya bagaimana tampilan seorang hamba, tapi sombong adalah dua, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan, menganggap rendah orang lain daripada dirinya. Inilah sombong. Hari ini kita akan membahas yang pertama. Sombong menolak kebenaran. Sombong menolak kebenaran. Sebagai contoh, ketika seorang hamba ditimpa musibah, dan hamba itu tahu musibah itu datangnya dari Allah, tapi hamba itu tidak terima musibah, hamba itu sombong, menolak kebenaran dari Allah. Sering manusia tidak menyadari itu. Coba kita lihat ayatnya. Surat 57, surat Al-Hadid, ayat 22 dan ayat 23. Surat Al-Hadid, surat 57, surat ayatnya ayat yang ke-22 dan 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabatin min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi ini, dan tidak pula suatu musibah yang menimpa kepada dirimu sendiri, illa kecuali fi kitab, telah tertulis di kitab Lauhil Mahfuz, min qabli an nabraha, sebelum Allah mewujudkannya, sebelum Allah menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah mudah. Jadi seorang hamba wajib menerima takdir Allah. Ketetapan Allah, baik atau buruk, itu kebenaran yang datangnya dari Allah. Ini aturan Allah. Itulah takdir Allah. Yang ini bagi Allah mudah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya hal ini sangat mudah bagi Allah. Kenapa Allah sampaikan ayat ini? Coba kita perhatikan ayat 23-nya. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Yang demikian itu kami tetapkan. Maksudnya, musibah ini sudah Allah tetapkan. Ini takdir. Baik atau buruk itu sudah Allah tetapkan. Dan sudah tertulis di kitab Lauhil Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Sebelum Allah menciptakannya. Sudah Allah tetapkan. Dan bagi Allah ini mudah. Supaya apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Agar ketika kamu ditimpa suatu musibah yang buruk, sehingga luput sesuatu yang kamu inginkan, sesuatu yang kamu cintai, sesuatu yang kamu senangi, justru sebaliknya kamu ditimpa keburukan. Jangan terlalu bersedih. Jangan terlalu berduka cita terhadap apa-apa yang luput dari kamu. Wala tafrahu bima atakum. Dan jangan pula kamu terlalu gembira terhadap apa yang Allah berikan kepada kamu. Ketika kamu dikasih nikmat yang baik, ujian-ujian yang baik, musibah yang baik, jangan terlalu gembira sampai lupa Allah. Jangan terlalu gembira terhadap apa yang Allah berikan kepada kamu. Perhatikan ibu, bapak, jamaah sekalian di ujung ayatnya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nggak suka orang yang sombong dan membanggakan diri. Siapa orang yang sombong dan membanggakan diri? Orang yang tidak mau menerima ketetapan Allah. Orang yang menolak kebenaran dari Allah. Bahwasanya ini adalah sudah ketetapan Allah, tapi Anda tidak terima. Orang itu sombong. Ini sombong habluminallah. Menolak kebenaran dari Allah.
Bisa juga sombong itu meremehkan manusia, tidak berbagi dengan manusia, bakhil kepada manusia, menyembunyikan harta yang Allah berikan. Ini pun bagian daripada sifat sombong. Lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-24-nya. Alladzina yabkhulun. Orang yang sombong juga termasuk adalah orang-orang yang kikir, bakhil. Wa ya'murunan nasa bil bukhl. Sudah dia kikir, bahkan dia menyuruh orang lain supaya ikut kikir. Padahal Allah melarang kikir. Allah perintahkan kita bersedekah, kita berinfak, kita berbagi, tapi kita kikir, menolak kebenaran. Berarti kita berpaling dari kebenaran. Maka Allah katakan, "Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid." Dan barang siapa yang berpaling dari kebenaran Allah, dari perintah Allah, dari aturan Allah, diperintah untuk berinfak, berbagi, tapi malah kikir, bahkan nyuruh orang lain supaya juga sama-sama kikir, dia telah sombong menolak kebenaran Allah dan merendahkan manusia. Seakan-akan kaya hanya untuk dirinya, tidak berbagi dengan orang-orang yang miskin. Maka sungguh, dia telah berpaling dari kebenaran. Dia telah berpaling dari perintah Allah. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari ayat ini jelas, orang yang menolak perintah Allah, berpaling dari aturan Allah, tidak menerima ketetapan Allah, orang ini sombong, orang ini batorul haq, menolak kebenaran. Coba ibu buka di kitab Sahih Muslim hadis nomor 71. Baik, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat sombong. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, tidak dapat masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat rasa sombong walaupun hanya seberat debu. Seorang laki-laki bertanya, bagaimana kalau seseorang suka memakai baju dan sepatu bagus? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu indah, jamil. Dia menyukai yang indah. Sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Inilah sombong. Inilah yang dimaksud sombong. Adapun ketika orang berpakaian bagus karena mensyukuri nikmat Allah dan dari harta yang halal, silakan. Punya kendaraan bagus, dicari dengan harta yang halal, silakan. Dia punya sepatu bagus, aksesoris bagus, selama dia tidak merendahkan orang lain dan itu sebagai ungkapan syukur dari Allah, silakan. Maka ketika Rasulullah menyampaikan dalam hadis ini, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga siapa saja orang yang di dalam hatinya terhadap rasa sombong walaupun hanya seberat debu. Qala rajulun, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajul yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, gimana kalau ada seorang yang suka pakai bajian yang bagus, suka pakai sepatu yang bagus, alas kaki atau sendal yang bagus? Apakah itu sombong? Bagaimana Rasul menjawab? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah itu sangat mencintai keindahan. Ketika seorang hamba berpakaian indah, ketika seorang hamba bersepatu indah, mempunyai rumah yang indah, tidak ada masalah. Ingat, selama itu mensyukuri nikmat Allah, berasal dari harta yang halal, dan bukan untuk kesombongan di hadapan manusia. Maka itu bukan sombong. Maka Rasul menjawab, apa itu yang dimaksud sombong? Al-kibru, sombong itu adalah batorul haqq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menganggap remeh orang lain. Jadi setiap ada orang yang menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul,
maka orang itu sombong. Jika ada orang menganggap remeh, merendahkan orang lain, seakan-akan dirinya lebih baik dari orang lain, sombong dalam berjalan, dan sombong merasa dirinya lebih baik dari orang lain, membanggakan dirinya di hadapan orang lain, maka itu yang disebut sombong terhadap manusia. Ghamtun nas. Ibu buka di kitab Bulughul Maram nomor hadis 1539. Afwan, yang di PDF nomor 1557. Udah dapat Bu Aci? Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa merasa besar pada dirinya dan sombong di dalam jalannya, niscaya ia bertemu Allah di dalam keadaan ia murka padanya. Intinya di sini Allah murka ketika manusia merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Punya kedudukan lebih tinggi, bangga dengan kedudukannya. Seakan-akan orang lain lebih rendah. Punya harta lebih banyak, bangga dengan hartanya. Seakan-akan orang lain gak ada apa-apanya. Ini kesombongan terhadap manusia. Ghamtun nas. Sebagaimana yang Rasul sampaikan dalam hadis ini. Man ta'azama fi nafsih, barang siapa yang membanggakan dirinya, merasa dirinya lebih besar dari orang lain, lebih hebat dari orang lain. Waqtala fi misyatihi, bahkan dia bersifat sombong, bersikap sombong dalam berjalan. Di hadapan manusia, angkuh, dia congkak, membanggakan dirinya. Laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Maka kelak dia akan menemui Allah di yaumil akhir dalam keadaan Allah murka. Dalam keadaan Allah murka. Maka Allah sangat benci dengan sifat sombong. Apapun, baik habluminallah maupun habluminan nas. Setiap orang yang sombong, Allah murka. Karena Allah murka, Allah pasti akan menyiksa orang-orang yang di dunia bersikap sombong. Maka haram seorang hamba bersikap sombong. Baik itu terhadap habluminallah maupun habluminan nas. Sahih Muslim 2248. 2248. Baik Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Keduanya mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, angkuh dan sombong adalah pakaian Allah Ta'ala. Maka siapa yang menyaingi pakaiannya, Allah Ta'ala akan menyiksanya. Yang dimaksud pakaian di sini adalah kebesaran dan keagungan Allah. Maka dikatakan, al-kibru, yang disebut kesombongan adalah al-izzu izarahu wal-kibru rida'uhu. Al-izzu, kemuliaan, kesombongan, itu adalah milik Allah. Wal-kibru, dan kabir, kebesaran, keagungan, itu adalah rida'uhu, selendangnya Allah. Artinya, keangkuhan, kebesaran, kemegahan, kegagahan, ketakabur, itu semua milik Allah. Maka Allah punya nama Al-Kabir, Al-Azim, Al-Mutakabbir. Dan seluruhnya sifat-sifat itu, keagungan, kegagahan, itu tidak boleh ada pada manusia. Karena itu milik Allah. Faman yunazi'uni adzabtuhu. Barang siapa yang di dunia ingin menyaingi Allah, maksudnya apa? Sifat sombong itu nggak pantas untuk manusia. Kesombongan itu milik Allah. Kegagahan milik Allah. Keagungan milik Allah. Takabur milik Allah. Terserah Allah berbuat apapun yang Allah inginkan. Tetapi ketika ada seorang hamba, kok seperti itu sifatnya? Seakan-akan apa? Sedang menyaingi Allah.
azabtuhu. Allah pasti akan menyiksanya. Allah pasti akan menyiksanya. Dari ayat ini, dari hadis ini, mari kita uraikan sekarang. Bagian pertama, sifat sombong terhadap batarul haq, menolak kebenaran. Kenapa? Karena seorang hamba tidak pantas menolak kebenaran yang datangnya dari Allah. Sebab setiap kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya wajib ditaati. Tidak boleh ditolak. Al-Baqarah 147. Al-Baqarah 147. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jadi kalau Allah sudah menyampaikan ayat Al-Quran, itu pasti benar dari Allah. Allah sudah perintahkan suatu aturan, Allah perintahkan suatu perintah, Allah perintahkan tentang suatu larangan, Allah kemudian atur dengan syariat, yang semua itu datangnya dari Allah dan dijelaskan oleh Rasul, maka tidak boleh kita menolak. Kalau kita menolak apa yang telah Allah tetapkan, maka termasuk kita sombong. Contoh, ketika Allah perintahkan seorang hamba beriman, maka hamba itu ketika telah menyatakan dirinya iman, wajib tunduk kepada aturan Allah apapun yang Allah tetapkan. Tetapi ketika hamba itu tidak mau beriman, memilih kepada keluar dari iman, yaitu kufur terhadap Allah, silakan Allah perintahkan, kufur silakan. Tetapi dia telah menolak kebenaran Allah, maka resikonya Allah pasti akan mengazabnya nanti di yaumil akhir. Salah satu contoh Allah firmankan di surat 18 Al-Kahfi ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Allah katakan, Al-haqqu min rabbik. Kebenaran datangnya dari Rabbmu. Betul-betul di sini. Bahkan ini Allah perintah kepada Nabi Muhammad, wa qulil haq min rabbikum. Ya Muhammad, katakan kepada umatmu, sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Maka di sini Allah berikan tawaran kepada kita. Tawaran pertama, faman syaa'a falyu'min, maka barang siapa yang mau beriman, hendaklah dia tetap beriman. Dia tetap beriman dan jaga iman. Berarti harus di atas kebenaran. Jangan menolak kebenaran. Lalu siapa yang menolak kebenaran? Dialah orang-orang yang kufur. Wa man syaa'a falyakfur. Dan siapa yang menghendaki kekufuran, maka biarlah dia kufur. Di sini Allah tidak memaksa kita. Kebenaran datang dari Allah. Anda mau beriman, tetaplah beriman. Anda mau kufur, silahkan Anda kufur. Seakan-akan dipersilahkan. Berarti orang-orang yang beriman itu adalah benar bahwa dia menerima ketetapan Allah, sementara orang-orang yang kufur menolak kebenaran Allah. Nah, silakan Anda kufur, silakan Anda tolak kebenaran Allah. Tapi apa resikonya nanti di yaumil akhir? Boleh jadi di dunia nyaman, dapat kenikmatan, dapat dunia, jabatan, dan seisinya diraihnya. Bagaimana nanti di yaumil akhir? Allah cuma memberikan ancaman. Inna a'tadna lidzalimina nara. Sesungguhnya Allah telah menyediakan untuk orang-orang yang zalim, yaitu orang yang menolak tadi, yang kufur, yang tidak mau mengikuti kebenaran Allah. Mereka itu kufur kepada Allah, maka Allah hanya menyediakan untuk mereka api neraka. Ahata bihim suradiquha, yang panasnya api neraka, gejolaknya itu mengepung mereka.
Wa iyastaghitsu, dan apabila mereka meminta pertolongan kepada Allah, meminta air minum, yughasu bima, mereka akan diberikan pertolongan dengan minuman air. Kalmuhli yashwil wujuh, yang air itu adalah panasnya setara dengan cairan besi yang mendidih yang bisa menghancurkan wajah. Jadi minuman di neraka panasnya setara seperti cairan besi yang mendidih, yashwil wujuh, yang langsung menghanguskan dan menghancurkan wajah. Bi'sas syarab, itulah seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqa, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi setiap manusia mengaku dirinya iman, kemudian dia menolak kebenaran, maka orang itu sombong di hadapan Allah. Batarul haq, menolak kebenaran dari Allah. Maka orang-orang yang menolak kepada Allah dari Allah, maka orang-orang itu sombong. Orang yang tidak mau ibadah kepada Allah, orang itu sombong. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, orang itu pun sombong. Lihat kembali surat Ghafir, surat 40, ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu doamu itu. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, mereka menyombongkan diri, an ibadati, yang tidak mau ibadah kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, tidak menyembahku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kelak mereka Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Subhanallah. Dalam keadaan hina. Apa penyebabnya mereka akan dibakar di neraka? Dilempar ke neraka, diazab di neraka. Karena mereka sombong tidak mau ibadah kepada Allah. Di antara ibadah adalah doa. Karena doa itu pun adalah ibadah. Maka ketika seorang hamba tidak mau berdoa kepada Allah, sama saja mereka tidak ibadah kepada Allah. Apalagi seorang hamba betul-betul tidak pernah ibadah. Semisal nggak sholat dan yang lainnya. Berarti sama sekali tidak pernah berdoa. Katakanlah dia berdoa, sia-sia. Karena dia telah menolak perintah Allah. Jadi orang yang menolak perintah Allah, sombong. Orang yang disuruh ibadah tapi meninggalkan ibadah, sombong. Meskipun di hadapan manusia, orang itu baiknya luar biasa. Dan ada orang yang ibadah tapi nggak pernah berdoa, orang ini pun sombong. Karena doa itu pun bagian dari ibadah. Doa itu adalah bagian dari ibadah. Silahkan kita buka di kitab Bulughul Maram. Nomor hadis 1574. 74. Hadis nomor 1574. Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. 76, saya keliru Ibu. 76. Nomor hadis 1576 yang di PDF 1594. Bismillahirrahmanirrahim. Dari An-Nu'man bin Basir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia bersabda, sesungguhnya doa itu ialah ibadat. Diriwayatkan dia oleh 4 dan disahkan dia oleh Tirmizi. Ibu tambahkan satu hadis lagi, nomor berikutnya, nomor 77-nya. Dan baginya dari hadis Anas dengan marfu dengan lafaz doa itu sumsum bagi ibadat. Rasul mengatakan, inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Bahkan dari hadis yang lain, dari hadis Anas bin Malik dikatakan bahwasanya ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah.
Doa itu adalah otaknya ibadah. Apa artinya? Karena doa itu ibadah, maka seorang hamba wajib berdoa. Kalau ternyata hamba itu tidak berdoa, hamba itu sombong. Karena Allah katakan tadi di surat 40 ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu doamu itu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, yang tidak mau menyembahku, berarti tidak mau berdoa kepadaku, termasuk juga, atau tidak mau ibadah sama sekali, berarti menolak kebenaran dari Allah. Itu pun termasuk, Allah ancam mereka masuk neraka dalam keadaan hina dina. Karena doa adalah bagian daripada ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Maka orang yang tidak berdoa berarti tidak beribadah. Berarti orang yang tidak beribadah sombong orang itu. Termasuk orang-orang yang menolak kebenaran yang datangnya dari Allah. Semisal ada ayat-ayat Al-Quran yang isinya sebuah perintah. Ayat Al-Quran isinya tentang larangan. Tapi dilanggar. Maka orang itu termasuk sombong. Terhadap orang-orang yang sombong, Allah tidak akan mengajak bicara. Terhadap orang-orang yang sombong, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan mengazabnya nanti di yaumil akhir. Kita lihat Al-Baqarah ayat 174. Termasuk orang sombong adalah ketika ada ayat Allah disampaikan kepadanya, diperintahkan kepadanya, tapi mereka menolak. Disembunyikan ayat itu, tidak diamalkan. Apalagi menolak. Bukankah al-kibru batarul haq? Coba perhatikan ayat ini, Al-Baqarah 174. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma yakuluna ma fi butunihim illan nar. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, mereka menyembunyikan ma anzalallahu minal kitab, apa-apa yang telah Allah turunkan dalam kitab, yaitu Al-Quran, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan menjualnya dengan harga yang sangat murah, harga yang sedikit. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang hanya akan menelan api neraka ke dalam perutnya. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Dan Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim. Allah tidak akan menyucikan mereka. Allah tidak mengampuni dosa mereka. Walahum adzabun alim. Bagi mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Siapakah mereka itu? Di ayat 175-nya. Ulaika alladzina ishtarawu dhalalata bil huda. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Dikasih petunjuk Allah, milih sesat. Wal adzaba bil maghfirah. Diberikan ampunan oleh Allah, tawaran ampunan, kembali kepada Allah, malah tetap berlaku zalim. Malah memilih azab Allah. Fama asbarahum 'alan nar. Maka sungguh alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Siapakah segerangan orang-orang yang seperti itu? Coba perhatikan ayat 176-nya. Dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq
Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran yang tidak boleh ditolak. Kalau Allah sudah katakan ini adalah perintah, lakukan. Ini adalah larangan, tinggalkan. Ini adalah aturan, ini adalah syariat, amalkan. Karena Allah menurunkan kitab dengan kebenaran. Kebenaran hanya dari Allah. Yang menolak kebenaran, maka sesungguhnya itu sombong. Maka di ujung ayatnya Allah berfirman, wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab lafi syiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab Al-Quran ini, mereka benar-benar di dalam perpecahan yang sangat jauh. Jadi tidak boleh kita menyelisih kitab Al-Quran. Kalau Quran sudah Allah katakan. Allah telah firmankan. Ini aturan, ini hukum, ini syariat. Sami'na wa ata'na. Tidak boleh ditolak. Kalau ada orang menolak ayat-ayat Al-Quran, menolak perintah Allah, menolak aturan Allah, syariat Allah, maka orang itu termasuk orang yang sombong karena dia menolak kebenaran. Maka agar kita tidak dikatakan orang yang sombong, adalah kita harus beriman. Sebagai orang yang beriman, maka dia wajib menjalankan apapun hukum yang Allah tetapkan. Baik itu hukum itu seakan-akan memberatkan dirinya, merugikan dirinya, atau bahkan menguntungkan dirinya. Kalau ini hukum Allah, sami'na wa ata'na. Jangan menentang, agar kita tidak dianggap sombong terhadap Allah. Siapa mereka itu? Orang-orang yang benar-benar beriman, yang mau menerima kebenaran dari Allah, hukum Allah, apapun yang telah Allah tetapkan dan Rasul tetapkan, dia tidak pernah menolak. Kecuali dengan jawaban, sami'na wa ata'na. Itulah orang-orang yang beruntung. Surat 24. An-Nur, ayat yang ke-51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ini dia orang yang benar-benar beriman, yang tidak sombong terhadap hukum Allah, terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman, jika dipanggil, diperintah, ditetapkan, apabila diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar ia senantiasa liyahkuma bainahum, memutuskan perkara sesuai dengan hukum Allah yang ditetapkan oleh Allah, perkara di antara sesama mereka, lalu ditetapkan hukumnya oleh Allah. Ayyaqulu, mereka cuma menjawab, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang yang tidak menolak kebenaran dari Allah. Saudara sekalian, silakan kita merenung. Bagaimana selama ini kita terhadap ketetapan Allah? Bagaimana ketika Allah perintah kita? Bagaimana ketika Allah syariatkan kepada kita? Bagaimana ketika Allah larang kepada kita suatu larangan? Apakah kita sudah sami'na wa ata'na? Wallahu a'lam. Silakan tiap kita merenung. Karena betapa banyak umat Islam yang masih menolak hukum Allah kalau hukum itu dikira sekiranya merugikan dirinya. Masih banyak umat Islam menentang hukum Allah apabila hukum Allah itu merugikan dunianya. Berarti orang itu secara tidak langsung sombong terhadap Allah. Orang itu adalah orang yang sombong terhadap Allah. Menolak kebenaran yang datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbikum. Dan kalau orang sudah sombong, tetap saja menyembunyikan ayat Allah, mempermainkan ayat Allah, dan mereka tidak lagi takut sama Allah, Allah biarkan orang itu dalam kesombongannya. Dibiarkan. Tapi Allah tahu akan apa yang diperbuatnya. Surat 41 ayat 40.
surat 41 ayat 40. Innalladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mengingkari aturan-aturan kami, la yakhfauna alaina, tidak pernah akan mampu tersembunyi dari kami. Tidak akan mampu tersembunyi dari kami. Afaman yulqa fin nari khairun? Maka apakah orang-orang yang kelak akan dilemparkan ke dalam neraka itukah yang lebih baik? Amma ya'ti aminan yaumal qiyamah? Ataukah orang-orang yang kelak akan mendatangi Allah dengan rasa aman pada hari kiamat? I'malu masyi'tum. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah, Dia Maha mengetahui segala apa yang kamu perbuat. Allah mengetahui apapun yang kamu perbuat. Maka orang-orang yang senantiasa menentang perintah Allah, mengabaikan aturan Allah, tidak meyakini dengan firman Allah, mereka itu sombong. Tidak beriman kepada salah satu apa yang telah Allah firmankan. Maka orang itu sombong. Maka Allah tidak pernah menyukai orang-orang yang sombong yang seperti ini. Dia mengingkari ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Bukankah ayat Allah itu termasuk ayat qauliyah? Ada perintah, ada larangan, ada aturan, ada syariat, ada ketetapan. Siapa yang mereka mengingkarinya, maka orang itu adalah sombong, kata Allah. An-Nahl surat 16 ayat ke-22 dan ayat ke-23. Ilahukum ilahu wahid. Ilah kamu adalah Allah yang Esa, yang Ahad. Allah yang berhak kita ibadahi. Falladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, yaitu hari akhir, tentang adanya pembalasan, tentang adanya nanti siksaan, mereka tidak mengimani dengan sebenar-benarnya, maka qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Sesungguhnya hati mereka mengingkari tentang keesaan Allah. Meskipun dia mengatakan iman kepada Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi menolak ketetapan Allah, tidak mengimani apa yang telah Allah tetapkan. Mereka itu, kata Allah, adalah orang yang sombong, menolak kebenaran Allah, tidak mau beriman kepada salah satu daripada yang harus kita imani kepada Allah. Mereka sombong. Maka ayat 23-nya Allah katakan, la jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Mereka merahasiakan sesuatu yang ada di dalam dirinya, atau mereka melahirkan sesuatu yang diperbuatnya. Lalu mereka menolak kebenaran dari Allah, meskipun mereka tidak merasa sombong. Sesungguhnya Allah katakan, mereka itu sombong. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Maka sungguh Allah tidak pernah menyukai orang-orang yang sombong. Inilah saudara sekalian, sombong, menolak kebenaran dari Allah. Lalu siapakah yang dimaksud orang-orang yang kufur? Tadi dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang kufur. Boleh jadi ketika Allah katakan di dalam Al-Quran kata-kata kafir, biasanya
pikiran kita, akal kita nerawang yang namanya kafir non-muslim. Bukan hanya itu, saudara sekalian. Siapa dimaksud orang yang kafir? Orang yang beriman tapi tidak meyakini hari pembalasan, dan dia lebih mencintai kehidupan dunia dan lebih menyukai jalan Allah yang lurus supaya bengkok. Itu termasuk orang kufur. Itu orang sombong, kata Allah. Coba kita buka surat Ibrahim. Surat 14. Ayat yang kedua. Atau boleh dari ayat 1 agar lebih jelas lagi. Alif Lam Ra. Hanya Allah yang mengetahui tentang ayat ini maknanya apa. Kitabun anzalnahu ilaika. Kitab Al-Quran ini yang telah kami turunkan kepadamu ya Muhammad. Litukhrijan nas minadz dzulumati ilan nur, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Jadi setiap apa yang ada dalam Al-Quran, jika kita yakini dan kita amalkan, itu menuju kepada terang benderang. Tapi jika menolak kebenaran dalam Al-Quran, berarti menuju kepada zulumat, kegelapan. Dan Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengajak manusia, mengeluarkannya dari kegelapan menuju terang benderang, bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid, dengan izin Rabb mereka menuju kepada jalan yang diridhoi Allah, yaitu Al-Aziz Al-Hamid, jalannya Allah yang maha perkasa dan maha terpuji. Siapa Allah yang dimaksud? Di ayat keduanya dikatakan, Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu adalah zat yang memiliki segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Coba ibu perhatikan, bapak perhatikan baik-baik di ujung ayatnya. Wa wailul, celaka, lil kafirin, bagi orang-orang yang ingkar, yang kafir, min adzabin syadid, mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat berat. Sekarang saya ingin bertanya, siapakah orang kafir yang dimaksud? Biasanya orang pasti berpikir orang kafir itu non-muslim. Tidak, saudara sekalian. Allah tidak mengatakan di ayat ini bahwa orang kafir itu non-muslim. Bukan. Bahkan orang Islam. Tapi orang Islam yang mana? Yang sombong. Siapa orang Islam yang sombong? Yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada akhirat. Coba lihat ayat ketiganya. Siapa orang yang sombong yang disebut oleh Allah di situ? Orang yang kafir itu disebut. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya. Yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia. Alal akhirah, dibandingkan kehidupan akhirat. Wa yasudduna an sabilillah, dan orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Jalan kebenaran dihalangi, malah disuruh bengkok. Wa yahunaha iwaja, bahkan menghendaki supaya jalan Allah itu jadi bengkok. Ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka itu adalah orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang sangat-sangat jauh. Subhanallah. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, ayat-ayat yang kita uraikan ini sangat jelas bahwasanya sifat sombong bukan hanya kita lihat manusia mengatakan sombong amat dia. Mentang-mentang kaya sombong dia, mentang-mentang bajunya bagus sombong dia. Bukan. Justru yang paling utama kita harus waspada adalah kesombongan terhadap Allah. Ketika seorang hamba menolak kebenaran yang datangnya dari Allah, kemudian dia tidak mau menerimanya, orang itu sombong. Gak mau menjalankan perintah Allah, bahkan mengabaikan larangan Allah, tidak mau mengikuti hukum dan syariat Allah, maka semua itu bagian dari kesombongan, yang dengan sombong ini manusia pasti akan diancam dengan azab. Maka orang-orang yang menolak kebenaran dari Allah, apapun yang Allah tetapkan,
mereka itu adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang kemudian tidak mau menerima takdir Allah, itu pun orang-orang yang sombong. Orang-orang yang tidak mau menerima ketetapan Allah, itu pun orang-orang yang sombong. Tanpa mereka sadari, orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan Allah, nggak menjalankan perintah Allah, nggak mengikuti ketetapan Allah, mereka mengingkari syariat Allah, orang itu sombong. Mereka lebih cinta kepada dunia, sehingga dengan itu ayat Allah pun dijual dengan harga murah. Mereka itu adalah orang yang sombong. Maka berhati-hatilah. Jangan sampai na'udzubillah kita termasuk orang-orang yang sombong. Karena orang yang sombong itu nanti resikonya cuma satu, neraka. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat-ayatnya, dan Rasul telah menjelaskan pula dalam hadisnya, dan Allah sangat benci dengan kesombongan. Karena sombong itu sifatnya iblis laknatullah. Makhluk yang pertama kali sombong di hadapan Allah, dialah iblis laknatullah. Karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Berarti menolak kebenaran datang dari Allah, dan meremehkan sekaligus tentang makhluk yang lain yang diciptakan Allah, orang itu sombong. Termasuk orang-orang yang suka menyalahkan musibah, yang gampang menyalahkan orang lain, yang suka menyalahkan keadaan. Sedangkan itu semua adalah bagian dari ketetapan Allah. Orang-orang itu tanpa disadari sombong. Saya tidak membahas secara detail tentang ibadah itu apa, perintah Allah apa, larang enggak, tapi secara umum. Siapapun manusia yang tidak mau ibadah kepada Allah, padahal sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sombong. Siapapun manusia yang melanggar aturan Allah, padahal telah datang ketetapan Allah, maka dia sombong. Siapapun yang tetap melanggar larangan Allah, meskipun dia ahli ibadah, sesungguhnya dia sombong. Siapapun yang tidak mengikuti aturan dan syariat Allah, hukum Allah, yang hukum itu wajib dijalankan, lalu tidak dijalankan, mereka itu sombong. Surat 24, ayat 1. Surat An-Nur, ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinat la'allakum tadhakkarun. Inilah satu surat, yaitu surat dari Allah, Al-Quran, yang isinya adalah surat-surat, kumpulan surat dari Allah, yang telah kami turunkan. Wa faradnaha, yang telah kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Wa anzalna fiha ayatim bayyinat, dan kami turunkan di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang sangat jelas. La'allakum tazakkarun, supaya kalian mengambil pelajaran bahwa ini kebenaran dari Allah, ada hukum Allah, ada syariat Allah. Maka jangan sampai syariat Allah itu dilanggar, jangan sampai syariat Allah itu diabaikan. Termasuk orang yang sombong ketika diberi nikmat oleh Allah, tapi tidak mengakui bahwa nikmat itu dari Allah. Woi, ini kan aku. Tidak pernah mengakui bahwa sesungguhnya itu dari Allah. Itu pun bagian daripada sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan tentang orang yang seperti itu. Siapa diri antara orang itu? Adalah Qarun, yang diberikan oleh Allah harta melimpah ruah. Kemudian apa yang terjadi? Harta itu kemudian dibanggakan dirinya. Orang yang membanggakan diri, Allah tidak suka, itu sombong. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Qasas, surat 28, ayat yang ke-76.
Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun termasuk kaumnya Musa, tetapi dia berlaku zolim terhadap mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah, di mana kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Baru kunci gudangnya saja dipikul oleh orang kuat udah berat. Gimana hartanya? إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ. Ketika kaumnya berkata kepadanya, hai Qarun, jangan kamu terlalu bangga dengan hartamu. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyukai orang yang membanggakan hartanya. Jadi maaf, ada orang dikasih nikmat oleh Allah harta kekayaan. Kemudian dia tidak mensyukuri nikmat Allah, sombong orang itu. Bahkan tidak mengakui bahwa ini datangnya dari Allah, sombong orang itu. Maka memang ada orang-orang yang ketika ditimpa susah, dia hanya minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Giliran ditimpa kesulitan, dia sombong. Bahkan dia mengatakan, ini semuanya bukan dari Allah, tapi ini adalah karena kehebatanku. Karena ini adalah kepintaranku. Ini termasuk orang yang sombong. Diberi karunia oleh Allah, tapi tidak mensyukuri nikmat Allah terhadap Allah yang memberikan nikmat itu, tapi dia merasa bahwasanya nikmat ini aku dapat karena kehebatanku, karena kepintaranku. Lihat surat Az-Zumar, surat 39. Ayat yang ke-30, ayat yang ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. Maka apabila manusia ditimpa suatu bencana, kesulitan, kesusahan, dia menyeru kepada kami, dia berdoa kepada kami. Summa idza khawwalnahu ni'matan minna. Kemudian ketika kami telah cabut kesusahan itu, kemudian kami berikan nikmat kami kepadanya. Nikmat yang Allah berikan kepadanya. Qala, dia berkata, innama utituhu ala ilmin. Sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sombong orang ini. Dia tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak mengakui pemberian Allah, tidak merasa bahwa dirinya milik Allah. Meskipun orang itu sama manusia baik, meskipun orang itu boleh jadi ibadah, tapi tidak meyakini bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah, bahkan membanggakan dirinya, ini karena kepintaranku, ini loh gelarku, ini loh ilmuku, ini loh kedudukanku. Maka orang itu sombong. Maka Allah katakan, bal hiya fitnah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Bahkan itu semua adalah ujian dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka, manusia, tidak mengetahui. Mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah bentuk kesombongan. Seakan-akan apa? Dia hebat. Padahal manusia nggak punya apa-apa di hadapan Allah. Seakan-akan mereka memiliki kehebatan, kekuatan, ilmu, yang dengan itu dia bisa mendapatkan dunia dan seisinya. Saudaraku seiman, maka ketika ada orang menyombongkan diri, maka Allah golongkan mereka itu adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar. Allah golongkan mereka itu adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Orang yang mengingkari keterangan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, itu orang sombong dan itu Allah golongkan kufur.
Kufur di sini bukan kafir non-muslim. Orang Islam tapi menolak kebenaran. Surat yang sama, surat Az-Zumar, surat 39 tadi, kita menuju ke ayat 59. Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha. Sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku, kata Allah, ayat-ayatku telah datang kepadamu. Fakadzabta, kemudian kamu mendustakannya. Fakadzabta biha, kamu mendustakan ayat-ayatku. Wastakbarta, dan kamu menyombongkan diri. Wa kunta minal kafirin. Maka apabila kamu menyombongkan diri, kamu termasuk orang-orang yang kafir. Kafir di sini sekali lagi Ibu, Bapak, bukan non-muslim saja. Orang Islam yang menolak kebenaran dari Allah, menolak keterangan Allah, mereka itu termasuk yang sombong. Dan mereka itu dikatakan kafir. Meskipun akidahnya tetap Islam. Boleh jadi dia sholat, tapi ayat Allah diabaikan. Mohon maaf. Bukankah betapa banyak para wanita sudah ditetapkan oleh Allah ayat untuk menutup aurat, mereka enggan menutup aurat? Bukankah betapa banyak para wanita telah ditetapkan oleh Allah untuk jangan berkhalwat, tetapi mereka tetap berkhalwat? Bukankah banyak terhadap para manusia ketika mencari nafkah, Allah telah haramkan riba, tapi mereka tetap riba? Allah haramkan sesuatu yang haram, tapi mereka tetap ambil. Mereka menolak kebenaran. Orang itu sombong. Maka saudara sekalian, bukan hanya ancamannya adalah neraka, tapi orang yang menolak kebenaran dari Allah, menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah, kelak ketika dicabut nyawanya oleh Allah, Allah akan cabut nyawanya itu dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang sangat mengerikan apabila kita mengetahui. Mari kita lihat surat 6 Al-An'am ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba aw qala." Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengadakan dusta terhadap Allah? Atau orang-orang yang berkata, "Uhiya ilayya wa lam yuha ilai." Aku akan turunkan suatu wahyu, padahal Allah tidak perturunkan wahyu kepadanya. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Bahkan orang-orang yang mengatakan, aku akan turunkan seperti apa yang Allah telah turunkan. Rubah-rubah ayat Allah, hukum Allah, syariat Allah. Maka di tengah-tengah ayat itu Allah berfirman, walau tara idzi zalimuna fi ghamaratil maut. Alangkah ngerinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu bisa melihat ketika orang-orang yang zalim tadi berada di dalam sakitnya tekanan sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aidihim, sedang para malaikat datang memukul-mukul mereka dengan tangan-tangan mereka sambil mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu, kata malaikat. Akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Al yauma tudzawna adzabal huni, pada hari ini telah ditetapkan siksaan azab yang akan kamu rasakan. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, disebabkan kamu senantiasa berkata terhadap Allah sesuatu yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Inilah puncak daripada kesombongan. Hebat selama hidupnya, tapi sakratul mautnya mengerikan. Apalagi nanti di yaumil akhir. Maka Allah berikan kebebasan, silahkan Anda mau sombong, tapi kesombongan Anda nggak ada artinya di sisi Allah. Maka orang yang sombong, orang itu sangat dibenci oleh Allah. Wallahu a'lam.
Demikian saudaraku seiman, dengan dibacanya surat 6 Al-An'am ayat 93 tadi barusan, maka kita akhiri kajian kita pada hari ini terkait dengan sombong batarul haq, menolak kebenaran. Jadi sombong hablum minallah. Intinya adalah orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah, sombong. Orang yang tidak menerima hukum dan syariat Allah, sombong. Orang yang melanggar larangan Allah, aturan Allah, sombong. Setiap orang yang tidak mau ibadah kepada Allah, sombong. Tidak berdoa, sombong. Nggak nerima ayat Al-Quran, sombong. Merasa dirinya yang lebih hebat, bahkan tidak pernah mengakui nikmat dari Allah. Seakan-akan karena hebat dirinya, sombong. Sudah kita uraikan dalam ayat dan dalam hadis tadi. Insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjutkan sesi ketiga. Kita khusus membahas yang kedua. Sombong habluminan nas. Bagaimana kesombongan habluminan nas? Meskipun manusia itu tidak sombong terhadap Allah. Perintah Allah dijalankan, larangan Allah ditinggalkan, syariat, hukum, aturan diikuti, tapi masih juga menganggap remeh manusia, maka orang ini sombong terhadap habluminan nas. Insya Allah sombong habluminanas kita akan membahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, kajian kita pada pagi hari ini. Semoga membawa manfaat dan menambah wawasan kita. Dan semoga insya Allah kita dijauhkan dari sifat sombong. Silakan kami kembalikan kepada admin untuk kita berikan sesi tanya jawab. Syukron Pak, alhamdulillah, insya Allah yang apa Bapak sampaikan barusan itu bisa dipahami dan diamalkan buat semua yang mengikuti kajian pagi ini. Ada beberapa pertanyaan, tapi afwan Pak, ini beberapa pertanyaan banyak yang tidak sesuai dengan tema hari ini. Gak ada masalah, Ibu silakan yang sesuai mungkin didahulukan, yang tidak sesuai nggak masalah. Ya, yang saya dulukan yang sesuai tema. Assalamualaikum Pak Ustadz, tadi dikatakan bahwa sombong menolak kebenaran yang hak dan sombong yang meremehkan orang lain sebagaimana sombong yang bersifat zahir dengan bahasa tubuh. Selain itu sombong yang bersifat batin yang cenderung tersembunyi tapi nampak dengan bahasa tubuh atau isyarat. Seberapa jauh kita kena hukum Allah? Syukron Ustadz. Tentu Allah yang Maha tahu seberapa besar kesombongan yang ada di sini. Karena ketika menolak kebenaran, itu justru yang ada di sini nih, di batin. Mungkin secara tampak zahirnya nggak kelihatan. Kelihatannya baik di hadapan manusia. Tapi dia enggan menerima kebenaran dari Allah. Ini kesombongan yang paling tinggi sesungguhnya. Dan ini puncak kesombongan, menolak kebenaran dari Allah. Adapun ketika zahir tadi tampak dari penampilan, dia merasa angkuh. Ini memang sombong yang terkait dengan habluminanas. Merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya orang kaya, orang pinter, orang ini, merasa dirinya pejabat, punya kedudukan tinggi. Ini bahasan ini insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita bahas. Adapun yang hari ini kita bahas adalah kesombongan yang terkait dengan menolak kebenaran Allah. Meskipun lisannya tidak mengatakan itu. Kenapa? Karena tadi sudah kita sebutkan di surat 24 ayat 51, orang yang benar-benar beriman itu, kalau diperintah Allah, diatur Allah dan Rasul, ditetapkan hukum, diperintah, diatur, dilarang, diatur syariat, maka jawabannya satu, sami'na wa ata'na. Mulut boleh jadi menjawab sami'na wa ata'na, tapi hati boleh jadi menolak. Yang kemudian nanti dibuktikan dengan perbuatan. Allah yang Maha tahu seberapa besar kesombongan itu. Allah yang bisa menilai, manusia nggak bisa menilai. Tapi ada kesombongan-kesombongan kecil yang kita bisa perbanyak istighfar. Insya Allah gugur dosa-dosa kita. Seperti kita ujub, bangga diri yang baris tersimpan di sini. Belum sampai kepada kesombongan pamer kepada manusia. Belum sampai kepada ria. Tapi masih merasa ujub. Seakan-akan dirinya lebih hebat. Tapi tersembunyi dalam hati. Ini bagian sombong. Nah, sombong-sombong yang kecil seperti itu, kita bisa bereskan dengan perbanyak istighfar. Dan tentu memperbaiki dan memperbanyak amal-amal saleh. Wallahu a'lam. Demikian. Iya, syukron Pak. Pak, ada pertanyaan mengenai menutup aurat, misalnya menutup aurat secara parsial aja begitu. Bagaimana Pak? Apakah masih termasuk sombong? Jelas Allah katakan sombong.
Karena Allah katakan menutup aurat itu ya menutup. Bukan parsial, yang penting saya pakai. Enggak, yang ngatur Allah. Kalau ada orang diperintah Allah untuk nutup aurat, tapi nggak mau nutup aurat dengan benar, sombong, menolak kebenaran. Apa risikonya? Maaf, neraka. Apa seperti itu, Ustaz? Coba lihat ayatnya. Surat 33 ayat 59. Al-Asr. Di situ Allah perintahkan. Qul, katakanlah. Ya ayyuhan nabi, hai nabi. Li azwajikum, katakan kepada istrimu. Wa banatikum, katakan kepada anak-anak perempuanmu. Wa nisa'il mu'minin, dan katakan kepada perempuan-perempuan mukmin. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzain. Yang demikian itu adalah supaya lebih mudah dikenal dan supaya mereka tidak diganggu. Maka Allahu ghafurur rahimah, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perintahnya demikian, saudara sekalian. Tapi parsial aja lah, yang penting pakai kerudung, nggak apa-apa. Rambut sedikit kelihatan kan pakai kerudung. Pakainya masih ketat, bajunya nerawang, terbentuk tubuhnya. Itu kan berarti menurut Anda nggak sesuai dengan kebenaran perintah Allah. Berarti baparul haq. Apa risikonya? Coba ibu buka Sahih Muslim nomor hadis 2004. Sahih Muslim nomor hadis 2004. Baik Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Berpakaian tetapi bertelanjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, ada dua macam penduduk neraka yang keduanya belum kelihatan olehku. Satu, kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakannya untuk memukul orang. Dua, wanita-wanita berpakaian tetapi sama juga dengan bertelanjang karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis, atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka. Dan wanita-wanita yang mudah dirayu atau suka merayu. Rambut mereka disasak bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Bahkan bau surga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh. Wahai para wanita mukminat, wahai para wanita muslimat, silahkan Anda berpakaian berjilbab seenak Anda. Silahkan Anda berpakaian parsial menurut Anda, terserah Anda. Tapi Allah sudah perintahkan, yudnina min jalabibihinna. Tapi ada ulama, ada kiai, ada profesor yang mengatakan jilbab tidak wajib. Silahkan Anda ikuti kata profesor tadi. Apakah profesor itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah? Sedangkan ini hadis Rasulullah. Kalau Anda tidak pakai pakaian busana muslim secara baik, Anda terkena resiko ini. Anda menutup dengan baik, pasti aman. Silakan Anda pilih. Silakan Anda pilih. Rasul sampai mengatakan, sinfan min ahlinar lam arahuma. Dua penduduk neraka yang sebelumnya aku tidak pernah lihat. Yaitu ketika Rasul diperlihatkan di saat beliau mi'raj ke Sidratul Muntaha. Siapa yang pertama itu? Yang pertama adalah qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Satu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, lalu dipergunakan untuk memukul orang. Siapa maksudnya? Orang dolim. Pemimpin yang dolim kepada rakyat. Punya kekuasaan seakan-akan cambuk, lalu untuk mencambuk rakyat. Untuk menyakiti rakyat. Maka orang itu sombong.
menolak kebenaran Allah, disuruh adil tidak adil. Lalu siapa yang kedua? Wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka'as nimatil buhtil ma'ilah. Seorang wanita berpakaian, pakai jilbab. Tapi apa? Sama saja dengan telanjang. Karena pakaiannya terlalu minim, ketat, tipis, tembus pandang, merangsang, atau pakaian-pakaian. Tetapi apa pakaiannya itu? Sebagiannya tertutup, sebagiannya nongol, diperlihatkan auratnya. Dan juga wanita-wanita yang mudah dirayu dan suka merayu laki-laki. Wanita-wanita yang menyasak rambutnya tinggi seperti punuk unta. Disasak tinggi ke atas. Apa namanya? Dikonde atau apalah namanya. Maka apa kata Rasulullah? La yadkhulannal jannata wa la yajidna rihaha. Wanita-wanita itu tidak masuk surga, bahkan tidak mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masiratin kada wa kada. Padahal baunya surga itu sudah sangat tercium dari jarak yang sangat jauh. Tapi wanita itu nggak bisa nyium nikmatnya bau surga. Silakan percaya dengan hadis ini, amalkan. Nggak percaya silakan. Anda langgar, Anda berpakaian apa yang Anda suka, nggak ada masalah. Tapi demi Allah, setiap perbuatan Anda akan dipertanggungjawabkan. Bukankah ayatnya telah jelas, hadisnya telah jelas, tapi disembunyikan ayat, seakan-akan nggak ada ayat. Berlaku tadi surat Al-Baqarah 174, 175. Wallahu a'lam. Jadi hidup ini pilihan, saudara sekalian. Ingat tadi ayat yang saya buka setelah saya sampaikan di mukadimah awal, yaitu surat 18 ayat yang ke-29. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakan ya Muhammad, kebenaran dari Rabbmu. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang mau beriman, sungguh-sungguh beriman, berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau ingkar, lebih memilih dunia, ingat tadi. Ingkar itu lebih memilih kehidupan dunia dari akhirat. Lebih memilih hawa nafsu daripada taat kepada Allah. Silahkan. Tapi bukankah resikonya neraka? Wallahu a'lam. Jadi wahai para wanita, silahkan Anda memilih. Anda yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Ingat, kesombongan meskipun sebesar zarrah di dalam hati, Allah tidak ridho. Wallahu a'lam. Demikian. Syukron Pak. Untuk pertanyaan yang berikutnya, Bismillah, bagaimana sikap kita kepada orang yang dia kaya, tapi dia seorang yang masih muda, tapi tidak pernah silaturahim kepada yang lebih tua, kepada uwa-uwa, bibi-bibi atau paman. Apakah disebut orang sombong? Sombong. Kenapa? Karena dia memutus silaturahim. Orang yang suka memutus silaturahim itu orang sombong. Allah yang mengatakan melalui Rasulnya. Allah perintah kita, silul arham. Orang yang kaya, punya kedudukan, merasa dirinya hebat, tiba-tiba memutus silaturahim. Siapa Anda? Sedangkan Allah perintahkan ada silul arham. Sambung silaturahim. Anda ingin masuk surga? Sambung silaturahim. Anda ingin dimudahkan urusan, rizki dilapangkan, seakan-akan seperti orang yang umur panjang, sambung silaturahim. Anda tidak bersilaturahim, Anda akan berhadapan nanti dengan Allah. Sombong orang itu. Maka bagaimana perintah Rasul? Coba ibu buka hadis nomor 1559 di kitab Bulughul Maram, di PDF nomor 1577. 1559. 577. 559 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Salam, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Hai manusia, siarkanlah salam dan hubungilah keluarga-keluarga, dan berilah makan, dan salatlah pada malam ketika manusia tidur. Niscaya kamu masuk surga dengan sejahtera. Dikeluarkan Siapa yang ingin masuk surga, jangan putus silaturahim. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, afsyus salam, sebarkan salam. Wasilul arham, sambung silaturahim. Wahai anak muda yang merasa diri Anda kaya. Kekayaan Anda titipan Allah, bukan karena hebatnya Anda. Anda punya orang tua, Anda punya om, punya tante, punya saudara, sambung silaturahim. Yang tidak mau mengunjungi berarti sombong. Karena Allah perintahkan sambung silaturahim. Rasul perintahkan silul arham. Bahkan apabila Anda kaya, lihat saudara Anda yang miskin. At'imut ta'am, beri makan, beri sedekah. Wasallu billail wan nasu niyam. Dan terhadap Allah kita punya hak, di mana Allah punya hak terhadap kita. Salatlah di waktu malam, salat malam, salat tahajud. Innas wan billail wan nasu niyam, di saat manusia tertidur dengan lelap. Tadkhulul jannata bisalam. Kelak mereka masuk surga dengan selamat dan sejahtera. Maka orang-orang yang suka memutuskan silaturahim, Allah akan butakan matanya. Allah akan tulikan penglihatannya. Orang itu adalah orang yang tidak pernah menghayati Al-Quran. Sombong. Coba lihat. Surat Muhammad. Surat 47. Dari ayat 22. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Hai manusia, apakah sekiranya kamu telah berkuasa, kamu memiliki harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, an tufsidu fil ard, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kamu akan memutuskan hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan. Kalau kamu sampai memutus hubungan silaturahim, Allah katakan, ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Tuh lihat di ayat ke-23-nya. Ancamannya luar biasa. Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka orang-orang yang dilaknat Allah, dikutuk oleh Allah. Fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka Allah akan jadikan seperti tuli pendengarannya. Allah akan jadikan buta penglihatannya. Maka disindir oleh Allah di ayat ke-24-nya. Afala yatadabbarunal Qur'an. Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah mereka tidak menghayati Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau jangan-jangan hati mereka telah terkunci. Hati mereka telah terkunci mati. Pendengarannya ditutup, penglihatannya ditutup, kayak orang tuli, kayak orang buta, dan hatinya tertutup. Hatinya mati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka Rasulullah SAW mengharamkan perbuatan memutus silaturahim. Silakan Ibu lihat hadis nomor 1483, Bulughul Maram. 1483. PDF-nya nomor hadis 1501. 1483. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jubair bin Mut'im. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk surga pemutus, yakni pemutus rahim. Muttafaq alaihi. Jadi yang dimaksud adalah memutus rahim itu tidak saling mengunjungi orang yang punya hubungan darah. Bukankah pertanyaan tadi ada anak muda, kekayaannya melimpah, karena merasa dirinya kaya nggak berkunjung kepada om-omnya, tante-tantenya, bibi-bibinya, paman-pamannya, uak-uaknya,
nggak berkunjung kepada saudara-saudaranya. Orang itu sombong. Dia tidak mengikuti perintah Allah. Sedangkan Allah perintah silaturahim. Lalu dia menolak silaturahim. Sombong. Maka apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan. Yakni qati'ur rahim. Yakni memutus hubungan silaturahim. Wallahu a'lam. Demikian. Pertanyaan yang selanjutnya, Pak. Afwan Ustadz, bagaimana jika kita tidak ikut gabung arisan di dalam kompleks dengan alasan takut syubhat? Apakah saya dianggap sombong? Bagaimana cara menjelaskannya kepada mereka? Suatu kompleks mengadakan arisan. Di dalam arisannya hura-hura, pamer kekayaan, obrolannya obrolan sia-sia. Bahkan hampir tidak ada ibadahnya. Tinggalkan. Sombong kamu ninggalin, nggak mau ikut arisan, nggak usah belum dijawab. Semoga Allah tidak jadikan saya sombong. Kenapa sih nggak mau ikut arisan? Maaf, saya tidak ikut karena saya tidak ingin ikut saja. Tapi insya Allah saya tetap bersilaturahim dengan komplek ini. Karena kewajiban silaturahim itu yang punya hubungan darah. Kalau satu komplek namanya bukan silaturahim. Silu ukhuwah. Menyambung persaudaraan sesama muslim. Kalau silaturahim itu yang berasal dari satu rahim, yang punya hubungan darah. Tidak dikatakan silaturahim kalau nggak punya hubungan darah. Seperti maaf, orang yang satu lulusan, kemudian ada reuni, mau ngapain? Silaturahim bukan, silu ukhuwah. Menyambung persaudaraan sesama muslim. Maka ketika tidak ikut arisan, mungkin orang lain akan mengatakan sombong. Yang penting Allah tahu bahwa saya tidak sombong. Apalagi maaf sekali lagi, kalau di dalam arisan itu kegiatan-kegiatannya banyak yang sia-sia dan seterusnya. Apalagi arisannya tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Ditetapkan di sana yang menerima harus dapat, kemudian harus ketempatan, harus menyediakan konsumsi, ini, itu, dan seterusnya. Maka arisan yang seperti itu nggak usah diikuti, karena ada unsur riba di dalamnya. Bagaimana arisan yang sah? Arisan yang diikuti oleh sekelompok orang, tidak untuk unsur paksaan apapun, tidak ada kewajiban apapun, tidak harus ketempatan, tetapi andaikan ketempatan pun seikhlasnya, atau yang lebih baik lagi, adakan di situ uang, katakanlah uang kas. Yang ketempatan nggak usah keluar duit, pakai uang kas. Beres. Kecuali yang ketempatan mau berbagi dengan sukarela tanpa paksaan, halal. Maka arisan-arisan yang menyeret kepada ada unsur-unsur ribawi, mending ditinggalkan. Nggak ada arisan, nggak ada masalah. Kumpul-kumpul saja. Kenapa harus pakai arisan? Demikian, wallahu a'lam. Tetapi andai kata syarat arisan itu semuanya terpenuhi, mubah-mubah saja. Boleh dalam Islam. Dan halal hukumnya jika tidak sampai ada unsur-unsur ribanya di sana. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, syukron Pak. Ini pertanyaan yang selanjutnya, Ustadz. Kita ingin mengikuti hukum Allah, tetapi di sisi lain juga terikat pada hukum dunia. Misalnya mencuri, hukum Allah potong tangan. Hukum manusia di penjara saja. Apakah yang seperti ini termasuk sombong karena menolak kebenaran dari Allah? Yang sombong bukan si pencuri. Yang sombong yang mengakui, yang menetapkan hukum selain hukum Allah. Orang menolak kebenaran dari hukum Allah, itu kafir, itu dolim, itu fasik, sombong mereka. Kenapa ada hukum Allah kok tidak dijalankan? Adapun si pencuri, dia sudah mengakui pencurinya, kemudian ditangkap, harusnya sesuai hukum Islam dipotong, tapi nggak dipotong. Si pencurinya tidak salah ketika tidak dipotongnya, tapi dia dosa dalam mencurinya. Bagaimana yang harus diselesaikan? Kembalikan uang hasil curiannya, minta maaf kepada orang yang dicuri, lalu ternyata di hukum dunia pemerintah kita menetapkan di penjara. Ya silakan ikuti hukum penjara itu. Siapa yang zalim di sini? Bukan yang di penjara, yang membuat hukum di luar hukum Allah. Kan di surat 5 ayat ke-38 jelas di situ. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Laki-laki yang mencuri atau perempuan yang mencuri, maka pelaku pencuri itu potong tangannya. Potong tangannya.
Sebagai apa? Balasan atas perbuatan mencuri dan sebagai hukuman dari Allah. Curi, potong tangan. Dan Rasul telah menetapkan itu. Ternyata negara kita nggak mengikuti aturan Allah yang membuat hukum yang salah. Maka di surat yang sama, surat 4, surat 5, ayat ke-44, ayat ke-45, ayat ke-47, di ujung daripada ayat, silakan nanti dibuka. Surat 5, ayat 44, bagian ujung, Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika hul kafirun." Yang kafir, yang sombong, yang enggak menetapkan hukum sesuai hukum Allah. Adapun yang mencuri, bukan dia yang menetapkan hukum. Ayat ke-45-nya, ujung ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Zalim. Ayat 44-nya kafir, ayat 45-nya zalim, ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Fasik. Enggak ada yang benar tuh. Hukum Allah sudah tegak, tiba-tiba diingkari. Mereka kafir, mereka zalim, mereka fasik. Jadi yang salah bukan yang mencuri. Yang mencuri salahnya, dosanya dosa mencuri. Tapi yang menghukum di penjara, dia telah menetapkan hukum di luar hukum Allah. Maka yang membuat hukum itu yang kelak tanggung jawab di hadapan Allah. Intinya orang yang menolak kebenaran dari Allah, bukankah hukum Allah itu dari Allah, lalu ditolak, maka mereka itu adalah orang yang sombong. Demikian, wallahu a'lam. Ya, ada Ibu Indra S. Said yang raise hand, saya persilahkan, tapi mohon singkat saja Bu, karena banyak pertanyaan. Silakan Ibu Indra. Terima kasih, saya lelaki. Maaf Pak Indra, ya maaf Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya ini aja. Jadi kelihatan ini dari soal kesombongan ini. Tadi Ustadz sempat menyebutkan surat 39 Az-Zumar ayat 49 ya, bahwa orang itu begitu dia ditimpa kesenangan dia menyatakan Lupa Allah diri. itu sebenarnya ya ini kelihatannya berhubungan juga dengan Al-Fajr 15:16 itu ya, Ustadz ya. Al-Fajr. Nah, saya melihatnya di sini, kalau saya lihat catatan saya, itu memang sebenarnya yang harus kita jaga bahwa persepsi kita kepada Allah itu memang harus selalu positif gitu ya Ustadz ya. Itu intinya kelihatannya. Sehingga kita apapun yang terjadi, ini sunatullah, ini ketetapan Allah, ya kita jangan sombong, jangan segala macam, itu bisa kita jaga asal kita menjaga persepsi kita kepada Allah selalu positif. Itu mohon mungkin ada pencerahan yang lebih dalamnya Ustadz, dan juga dari dalilnya. Kemudian yang kedua, apabila kita memberikan nasihat kepada orang untuk kebaikan, jadi misalnya sebaiknya janganlah begini begitu ya. Kemudian pada saat kejadian bahwa dia tidak berhasil atau apapun, kemudian kita mengatakan, lu kan pernah gue kasih tahu, kan gue udah pernah. Apakah itu kategori sombong juga? Gitu kira-kira Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Baik. Kita harus positive thinking. Dalam bahasa hadisnya itu husnuzon. Dalilnya jelas. Di kitab Sahih Muslim nomor hadis 2451. Rasul bahkan berwasiat melalui sahabat Jabir bin Abdullah 3 hari sebelum beliau wafat. Silakan Ibu bisa buka, Bapak bisa buka. Muslim 2451 dari Jabir bin Abdullah. Usini Rasulullah SAW salasati ayyam inda wafatihi. Rasulullah SAW telah berwasiat kepadaku, kata Jabir bin Abdullah, 3 hari sebelum beliau wafat. Ya ayyuhannas, hai manusia. Tapi kata-kata itu tidak ada, maksudnya hanya kata-kata saya. Rasul cuma berpesan begini, la tamutanna ahadukum, tidak boleh seorang pun di antara kamu mati illa kecuali yuhsinu zanna billahi azza wa jal, kecuali kamu dalam berbaik sangka terhadap Allah azza wa jalla. Positive thinking. Apapun yang Allah terimakan kepada kita, kalau itu baik, alhamdulillah binikmatihi tatimus salihah. Kalau itu buruk, alhamdulillah ala kulli hal. Itu orang yang tidak sombong.
Adapun orang sombong tadi, dia susah bisa dekat dengan Allah, ketika nikmat dia lupa diri. Atau sebaliknya, ketika nikmat dekat dengan Allah, ketika susah lupa diri. Nggak terima ketetapan Allah yang buruk-buruk, sombong. Seperti yang Bapak sampaikan tadi di surat Al-Fajr, itu tepat sekali. Surat 89 ayat 15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Bangga diri dia. Seakan-akan dia kaya, dia sukses, dia hebat. Karena Allah memuliakan. Kemuliaan bukan dari sisi harta. Bahkan kemuliaan seorang hamba adalah bagaimana hamba itu tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Tapi orang mengatakan ketika dikasih nikmat, sukses, lapang, dia berkata dengan enaknya, Tuhanku sedang memuliakanku. Seakan-akan dia mulia oleh Allah karena harta. Keliru. Bukankah Qarun dimuliakan oleh, bukannya dimuliakan tapi dihinakan karena harta? Bukankah pembesar-pembesar dulu, Raja Namrud, Raja Fir'aun, dan seluruh raja-raja terdahulu yang dimusnahkan Allah, semua karena harta? Bagaimana ketika diuji kesulitan? Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Ketika ditimpa kesulitan, rizkinya disempitkan, orang itu dengan enteng mengatakan, Tuhanku menghinakanku. Seakan-akan aku terhina gara-gara gak punya harta. Bukankah para sahabat itu kebanyakan miskin? Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat miskin secara harta? Maka apa kata Rasul yang dikatakan kaya? Laisal ghina ghinan nafs, walakinnal ghina ghinal laisal ghina ghinal ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Yang dimaksud kaya bukan kaya harta melimpah ruah, yang dimaksud kaya kaya jiwa. Sahih Muslim nomor hadis 1111. Dari sini jelas bahwasanya positive thinking artinya adalah selalu husnuzon kepada Allah, itu jalan terbaik, yang terbaik dari Allah. Itulah kalimat yang harus kita keluar. Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Kemudian pertanyaan kedua, saya memberi nasihat. Jangan begini, jangan begitu, nanti begini, nanti begitu. Qadarullah bener. Apa yang saya nasihati nggak dipakai. Akhirnya terjadi begitu. Tuh kan gue bilang apa? Dulu gue bilang jangan begitu, lu begitu. Tanpa Anda sadari, orang yang berkata itu sombong. Seakan-akan apa yang dia katakan benar terjadi. Padahal tidaklah terjadi kecuali karena Allah. Apa dong harus kita katakan? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah telah berbuat apapun yang Allah inginkan. Allah telah berbuat terhadap Anda demikian. Qadarullah. Udah nggak usah diungkit tentang nasihat kita. Karena ketika nasihat kita dibacakan apa? Tuh, coba dulu nurut gue. Bener lu. Jangan. Itu bagian kesombongan. Kesombongan terselubung. Seakan-akan tanpa dia sadari dia sombong. Dia merasa lebih benar daripada orang ini. Subhanallah. Bahkan boleh jadi nanti sombong. Merasa lebih benar daripada Allah. Padahal yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Maka pentingnya kita memahami ini. Maka di dalam kitab Bulughul Maram, bab tentang ini disebutkan di hadis nomor 1576. 1572. Al-musmin qawi khairan, dan seterusnya. Mukmin yang kuat lebih baik. Maka di ujung daripada hadisnya, idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Apabila suatu musibah menimpaku, maka jangan pernah mengatakan, coba kalau tadi aku tidak berbuat begini, begitu, nggak akan begini dan begitu. Walakin qul, tapi ucapkanlah kalimat, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki, yang terbaik dari Allah. Demikian, wallahu a'lam. Masih bisa berapa pertanyaan lagi Pak, berhubung masih Boleh, banyak. mungkin 2 pertanyaan lagi Ibu, sudah mendekati waktu zuhur. Ya, syukron. Ini pertanyaannya, bagaimana hukumnya sifat orang yang minder, yaitu kebalikan dari sombong. Orang sifat minder walaupun taat kepada Allah, namun biasanya takut menasihati orang yang sombong supaya hijrah menuju kepada kebaikan. Bahkan orang minder membiarkan orang lain membuat kemungkaran. Minder dengan rendah diri di hadapan Allah tentu berbeda. Kalau rendah diri terhadap Allah itu menerima segala ketetapan Allah dan apapun yang terjadi. Tapi kalau minder, merasa dirinya hina di hadapan manusia, ini tidak boleh.
Karena manusia di hadapan Allah sama. Yang paling mulia bukan siapa dia. Orang kaya, orang pinter, orang hebat. Bukan. Bukankah Allah telah firmankan di surat 49 ayat yang ke-13? Apa kata Allah di surat 49 ayat ke-13? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu yang paling takwa. Anda nggak perlu minder. Ketika orang itu minder berarti apa? Tidak mensyukuri nikmat Allah. Tidak menerima ketetapan Allah. Kita manusia sama kok, asalnya juga sama. Kan di awal ayatnya dikatakan, ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Bukankah kita ada karena ada ayah dan ibu kita? Bukankah kita asalnya dari laki-laki yaitu Adam dan perempuan yaitu Hawa? وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Allah jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Itu semua agar kamu saling ta'aruf, saling mengenal satu sama lain. Sudah, nggak usah merasa minder dengan yang lain. Minder itu berarti nggak mensyukuri nikmat Allah, nggak boleh. Tapi merendahkan diri karena Allah, itu yang boleh. Kalau minder itu konotasinya bukan merendahkan diri karena Allah. Merasa malu, saya itu begini. Nggak boleh. Gak usah malu ketika kita miskin. Gak usah malu ketika kita merasa kurang keren. Gak usah malu ketika kita merasa bodoh dari yang lain. Gak usah. Yang penting terus kita berjuang. Maka di ujung ayatnya tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Jadi orang rendah diri karena Allah itu yang bagus. Coba ibu lihat. Hadis di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 1576. 576. Maaf, yang di PDF 1576. Kalau yang di Ibu, nomor hadis 1558. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah diulang ya Ustadz ya? Ya Ibu, 1558 di Ibu, yang di PDF 1576. Oh, salah. Ya. 550 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sodakoh tidak mengurangkan harta, dan Allah tidak tambahkan bagi seseorang dengan sebab ia suka mengampuni, melainkan kemuliaan, dan tidak seseorang merendah diri karena Allah, melainkan Allah akan tinggikan dia, dikeluarkan dia oleh muslim. Rendah diri karena Allah itu disebut tawadhu. Orang itu pinter, tapi tidak merasa dirinya pinter di hadapan orang lain, biasa-biasa saja. Orang itu kaya, tapi tidak merasa lebih kaya dari orang lain, dia biasa saja. Katakanlah lebih bagus, hartanya ya, tapi tidak menyombongkan diri. Itu namanya rendah diri karena Allah. Ini yang boleh. Tapi kalau rendah diri di hadapan manusia karena merasa dirinya hina, itu namanya apa tadi? Minder. Nah, ini yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Demikian. Satu pertanyaan terakhir, Ibu. Ya Pak, ini Bismillah Ustadz, apakah benar kalau tidak menuntut ilmu syar'i atau tidak belajar tentang makanan halal haram, termasuk kesombongan? Pemahaman saya, kesombongan ini masuk ke segala aspek kehidupan keseharian seorang muslimah. Sangat luas, benarkah Ustadz? Mohon pencerahannya. Benar sekali. Maka saya tadi katakan di ujung daripada hadis, saya tidak merinci secara detail perintah Allah itu apa, larangan, tapi secara umum. Setiap orang tidak menjalankan perintah Allah, tidak meninggalkan larangan Allah, tidak mengikuti aturan syariat, hukum, ketetapan, maka itu sombong. Bukankah Allah perintahkan kita belajar? Surat 58 ayat ke-11 kan perintah secara langsung di situ. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum
tafassahu fil majalis fassahu yafsahillahu lakum. Untuk berlapang-lapang, lapangkan. Niscaya Allah memberikan kelapangan bagi kamu. Wa idza qila suzu fansuzu. Dan apabila Allah katakan bangkit, berdiri, amalkan ilmu yang telah kamu amalkan, yang kamu telah pelajari tadi. Amalkan, berdiri, bangkit, amalkan. Fansuzu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Alladzina amanu minkum, ditinggikan derajatnya. Walladzina utul ilma darajatin. Orang-orang beriman yang memiliki ilmu itu akan diberikan kedudukan lebih tinggi beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ada orang ngaku Islam, harusnya belajar ilmu agama, belajar ilmu asri syar'i, supaya dia tahu mana hak, mana batil, mana salah, mana benar. Belajar tentang halal haram, karena halal haram hukum Allah, syariat Allah. Nggak mau belajar mana halal, mana haram. Dirabik saja apa yang halal, apa yang haram, nggak peduli. Maka orang seperti ini sombong. Sombong terhadap apa? Batarul haq, sombong menolak kebenaran. Sombong menolak kebenaran. Artinya apa? Dia tidak mau menerima perintah Allah. Nggak mau menerima larangan Allah. Kebenaran dari Allah yang datangnya dari Allah ditolak. Maka mereka nggak mau belajar ilmu syar'i. Sombong mereka, Ibu. Tapi tentu yang berhak menilai sebatas mana kesombongan itu hanyalah Allah semata. Wallahu a'lam. Demikian secara umum tentang kesombongan yang pertama. Batarul haq, menolak kebenaran dari Allah. Apapun yang datangnya dari Allah pasti benar. Apapun yang dijelaskan oleh Rasul yang berlandaskan semua adalah sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis yang dibenarkan oleh Allah, maka itu kebenaran. Jangan ditolak. Yang menolak berarti sombong. Insya Allah kita bahas bulan depan sombong terhadap hablum minan nas. Wallahu a'lam. Demikian Ibu, semoga membawa manfaat dan hikmah. Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kajian kita pada pagi hari ini, semoga menambah wawasan, menambah pula iman dan takwa kita, dan semoga bisa meningkatkan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Baik, demikian mari sama-sama kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada wabarakatuh. para Jazakallah khair, Ustaz. Ibu Sampai Yati, bulan depan. Ibu Fatma, Ibu Ya, Aji, jazakallah khair Pak. Ibu Barakallahu Ibu fiik. Dina yang membaca hadis tadi. Barakallahu fikuna untuk Bapak Ibu sekalian. Barakallahu Amin. fikum untuk jamaah sekalian. Jazakumullahu khairan. Saya mohon pamit, saya undur diri.